Ya, halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Iin Muhyiddin di Mitra Sepak Bola dan di video kali ini kita akan sedikit mengulas pertandingan di pekan pertama Grup Timur Pegadaian Championship musim 2025-2026 antara tuan rumah Persipal Palu menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Baharudin Jusuf Habibie yang ada di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Skor akhir 0-0, tidak ada gol yang tercipta. Persipura bermain sangat luar biasa di babak pertama juga di babak kedua. Mereka mendominasi permainan di dua babak. Mereka turun dengan skuad utama. Mereka menurunkan langsung formasi 4-3-3. Yang mana ini adalah sebuah indikasi bahwa mereka akan mencoba untuk bermain ofensif sejak menit awal. Tuan rumah Persipal Palu bermain dengan strategi yang berlawanan. Mereka bermain dengan defense counter, menunggu di area pertahanan sendiri untuk membangun serangan balik. Tapi sayangnya serangan balik yang coba dibangun oleh para pemain dari Persipal Palu berulang kali gagal karena transisi negatif dari para pemain Persipura Jayapura bisa dibilang sangat baik. Mereka cukup cepat dalam transisi ke belakang, kemudian membuat Persipal Palu ini berulang kali kehilangan momentum dalam membangun serangan balik. Dan itu yang memang sangat disayangkan ketika sebuah tim bermain dengan defense counter tetapi tidak bisa memaksimalkan peluang serangan balik. Sedangkan senjata yang mereka miliki adalah serangan balik itu sendiri. Kemudian satu pemain depan, pemain asing dari Persipal Palu ini terisolir di depan, tidak ada suplai bola karena memang Persipura Jayapura bermain sangat dominan. Nah, yang sangat disayangkan dari Persipura adalah ketika mereka harus kesulitan dalam mencetak gol. Kreat peluang juga mungkin bisa dibilang ada beberapa peluang, tapi yang berbahaya itu hanya sedikit. Praktis di babak pertama, kalau tidak salah ada peluang dari Ramai Rumakik yang memang tendangannya masih melenceng di kanan gawang dari Persipal Palu. Nah, ini mungkin akan menjadi bahan evaluasi bagi Coach Ricardo Salampesi di pekan-pekan berikutnya untuk bisa lebih klinis lagi di area pertahanan lawan. Kemudian final pass juga harus diperbaiki karena tadi kita melihat bagaimana pemain depan Persipura ini ketika mereka memegang bola terlihat agak kebingungan untuk melepaskan end passing mereka. Itu artinya final pass-nya harus diperbaiki karena final pass ini tentu sangat penting untuk membuat pemain yang akan mengeksekusi tembakan akhirnya ini menjadi maksimal. Nah, peran dari penyerang utama Persipura Jayapura yang turun sejak menit awal itu adalah Mateus Vieira yang tidak mendapatkan suplai yang begitu baik di depan karena memang sekali lagi final pass cukup bermasalah bagi Persipura di pertandingan ini. Di babak kedua kita melihat Persipura itu memang mereka motivasinya adalah mencuri poin di kandang Persipal Palu. Bahkan mereka ingin sekali mencetak gol. Terlihat di babak kedua mereka langsung menurunkan Boa Solosa, kemudian mereka menurunkan James Kalisroyer, kemudian Reno Salampesi, Elisa Basna, dan Fridolin Yoku. Itu artinya mereka ingin mencari pemain yang bisa membelah atau memecahkan kuatnya lini pertahanan dari Persipal Palu. Karena Persipal ini bermain dengan low block, mereka sangat jauh turun ke dalam dan praktis hanya menyisakan satu pemain di depan dan itu membuat Persipura cukup kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Persipal Palu itu sendiri. Jadi secara keseluruhan memang permainan dari Persipura Jayapura ini cukup baik ya. Mereka bisa mendominasi permainan bahkan ini di laga tandang. Dan sekali lagi dengan satu poin yang berhasil didapatkan oleh Mutiara Hitam di kandang Persipal Palu, satu poin ini sudah menjadi hasil yang cukup baik. Karena tentu saja di laga pertama atau pertandingan pertama dalam sebuah kompetisi itu tidak mudah. Chemistry belum terbangun dengan baik, kemudian pemain asing juga kan baru bergabung, jadi ada beberapa pemain yang mungkin komunikasinya belum terjalin dengan baik, tapi dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Persipura di kandang Persipal Palu bisa mencuri satu poin itu sudah merupakan hasil yang baik. Kompetisi masih panjang sampai 3 kali pertemuan ya karena di Championship Pegadaian ini memakai sistem triple robin. Jadi akan ada 3 kali pertemuan. Jadi masih panjang perjalanan bagi Mutiara Hitam jika mereka menargetkan untuk bisa lolos ke kasta tertinggi di musim berikutnya. Mungkin untuk bahan evaluasi, ya tadi sudah saya katakan bahwa final pass dan juga finishing ini menjadi masalah di pertandingan ini. Dan untuk Persipal Palu, jika ingin terus menerapkan strategi defense counter, maka mereka harus punya pemain yang cepat dalam memutuskan aliran serangan atau punya pemain di tengah yang punya kemampuan decision making yang baik. Kemudian punya pemain cepat untuk
membuat serangan balik itu menjadi lebih efektif dan lebih cepat daripada transisi negatif pemain lawan. Karena tadi kalau kita hitung kecepatannya dalam membangun serangan balik, pemain Persipal Palu ini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan transisi negatif pemain Persipura, dan itu ditunjukkan oleh Persipura sebuah art of defense yang sangat baik. Padahal kalau kita lihat di dua pemain tengah center back Persipura itu kan baru saja diduetkan di musim ini. Ada Ferdinand Ayomi dan juga Arthur Vieira. Kemudian yang menarik juga adalah bagaimana Arthur Vieira ini kan usianya sudah tidak lagi muda, dan Arthur Vieira banyak bermain ke depan, bahkan membantu lini serang dari Persipura. Tapi ketika dalam situasi bertahan, tetap mereka bisa disiplin, mereka bisa kokoh, karena memang sekali lagi transisi negatif yang coba dilakukan oleh para pemain Persipura ini sangat baik. Nah, itu mungkin PR juga bagi Persipal Palu untuk bisa lebih cepat dalam membangun transisi positif mereka. Karena tadi sekali lagi praktis serangan balik dari Persipal Palu ini selalu terhenti sebelum sampai di sepertiga lapangan akhir, dan itu membuat mereka kehilangan momentum dalam melakukan counter attack. Kemudian saya mau mengapresiasi dari Persipal Palu ini ada satu pemain yang menurut saya tampil luar biasa dan mungkin bisa jadi man of the match, yaitu Victor Pae. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi sekarang, Victor Pae bermain sangat luar biasa, sangat lugas, sangat disiplin, bermain simple, dan tidak banyak melakukan kesalahan di lini belakang dari Persipal Palu. Sekali lagi, usia dari Victor Pae sudah tidak lagi muda, mungkin sekarang 40 tahun, dan itu Victor Pae menampilkan permainan yang luar biasa. Ini sebuah permainan yang menarik begitu ditunjukkan oleh Persipal Palu. Begitu juga dengan Persipura Jayapura, mereka masih punya Boas Solosa, dan menurut saya tadi permainan dari Boas juga cukup baik. Dia bisa mencari ruang yang kosong, pergerakan tanpa bolanya sangat merepotkan lini pertahanan dari Persipal Palu, karena praktis dengan adanya Boas Solosa, serangan menjadi lebih banyak dan juga menjadi lebih variatif. Kemudian satu momen lagi mungkin yang akan saya soroti dari Persipura ini adalah bagaimana mereka dalam membuat peluang dari sisi sayap. Jadi Persipura ini kalau saya simpulkan memang lebih dominan memanfaatkan sisi sayap, baik itu sayap kiri maupun sayap kanan. Nah, ketika mereka melakukan crossing, ini crossingnya tidak sampai ke pemain yang ditargetkan. Di babak pertama ada Matius Pereira, kemudian di babak kedua di sana ada Reno Salampesi. Dan tentu jika ingin terus menggunakan skema crossing atau skema permainan sayap, maka crossingnya harus maksimal dan targetnya itu harus punya kemampuan dalam duel udara. Dan itu mungkin PR bagi Persipura juga ya. Jadi secara keseluruhan PR dari Persipura adalah bagaimana mereka untuk bisa lebih klinis lagi di depan pertahanan dari Persipal Palu dan juga bisa memperbaiki final pass. Kemudian kesalahan-kesalahan elementer mungkin tadi juga banyak terjadi ya. Beberapa kali Fridolin Yoku dalam memberikan passing ke depan ada sedikit bermasalah. Jadi mungkin kita bisa maklumi karena ini merupakan pertandingan pertama di pekan pertama, bahkan mungkin ada beberapa pemain baru juga ya. Dan tadi kita melihat bagaimana eksodus dari PSBS Biak begitu mendapatkan kepercayaan dari Coach Ricardo Salampesi ya. Dan ini adalah sinyal yang baik bagaimana Coach Ricardo Salampesi terus memberikan kesempatan bermain untuk putra-putra daerah dari Papua. Nah, itu mungkin sedikit ulasan bagaimana pertandingan di pekan pertama Pegadaian Championship musim 2025-2026 yang musim sebelumnya bernama Liga 2. Persipal Palu cukup baik dengan mereka bermain bertahan tanpa kebobolan meskipun terus digempur habis-habisan oleh Persipura Jayapura, tapi lini pertahanan mereka cukup solid, cukup tangguh, kompak defense mereka sangat baik. Ini menunjukkan bahwa mereka punya pertahanan yang baik. Tinggal bagaimana ke depan mereka bisa lebih memanfaatkan lagi serangan balik jika ingin terus menggunakan skema defense counter. Oke, itu mungkin sedikit ulasan dari saya mengenai pertandingan Persipal Palu menghadapi Persipura Jayapura dari Stadion Baharudin Yusuf Habibie yang ada di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen, dan juga jangan lupa untuk dukung Mitra Sepak Bola di sosial media lainnya. Sampai jumpa lagi di ulasan pertandingan berikutnya. Terima kasih telah menonton.